Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang di Nes and Edu Channel. Jangan lupa juga mampir di Blessing and RG TV ya, karena dua-duanya adalah channel aku. Oke, kali ini kita bahas tentang konferensi meja bundar, khusus soal dan jawaban ya. Kita bahasnya satu persatu, khusus misalkan video ini soal tentang KMB, mungkin minggu depan soal tentang Renvil, minggu depan soal tentang Budi Utomo. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's start. Berikut ini ada daftar pernyataan. Nomor 1 ya, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942 BU. Utangnya udah 3 tahun ya. Kalau ke tahun 49, ke tahun 45, udah banyak ya. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan. 8. Belanda menyerahkan seluruh tanah Jawa. Dari daftar pernyataan di atas yang bukan hasil KMB adalah nomor A8, B7, C6, D5, E4. Nah, pembahasannya yaitu yang bukan, yaitu 8. Belanda menyerahkan seluruh tanah Jawa itu adalah bukan dari hasil KMB. Oke, nanti bisa di-play lagi ya teman-teman kalau belum paham. Yang kedua, KMB dilaksanakan di A. Jepang, B. Den Haag Belanda, C. Jakarta, D. London, E. Bogor. Kunci jawabannya yaitu KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Jawaban B. Soal 3. Delegasi Belanda dipimpin oleh ... Delegasi BFO atau Badan Permusyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. A. Belanda dipimpin oleh Van Marssepen, sedangkan BFO Sultan Hamid II. B. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wijkersmerhon dengan anggota Haji Van Mook dan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator. C. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin, sementara pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo yang merupakan orang Indonesia pemihak Belanda. D. Indonesia Sultan Syahrir, Belanda Van Mook. Jawabannya yaitu A. Belanda diwakili oleh Van Marssepen. Oke, soal 4. KMB merupakan tindak lanjut dari perjanjian A. Perjanjian Kalijati, B. Tindak lanjut perjanjian Romroyen, C. Perjanjian Linggarjati, D. Perjanjian Renville, E. Perjanjian New York.
Untuk jawabannya ya B, yaitu B. KMB merupakan tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen. Soal 5. KMB dilaksanakan pada tanggal A. 23 Agustus sampai 2 November 1949, B. 25 Maret 1947, C. 7 Mei 1949, D. 15 Agustus 1962, E. 11 Agustus 1966. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ingat ya, tahunnya 49. Berikut ini daftar nama tokoh yang terlibat dalam KMB kecuali A. Vanwar Sheben, B. Sultan 1. Vanwar Sheben, 2. Sultan Hamid II, 3. Dr. Andes Muhammad Hatta, 4. Ratu Juliana Longfi, 5. Sultan Hamengkubuwono IX dari Indonesia, 6. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua, 7. Muhammad Rum, 8. Profesor Dr. Supomo, 9. Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastro Amijojo, 10. Mr. Suyono Hadinoto, 11. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, 12. Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, 13. Soekarno. Dari nama tokoh di atas yang terlibat dalam KMB kecuali jawabannya yaitu D. Soekarno. Oke, kita ke soal uraian. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Nah, ternyata prosesnya ada 3. Pertama, proses terjadinya pengakuan kedaulatan yang dilakukan Belanda terjadi melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Yang kedua, Belanda tidak mengakui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia karena tidak ingin ada tuntutan pertanggungjawaban atas agresi militer antara tahun 1945 dan 1949. Dan karena adanya tekanan politis dari veteran tentara Belanda. Kemudian yang ketiga, makna konferensi meja bundar bagi bangsa Indonesia adalah KMB merupakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi tujuan dari KMB ini, Indonesia pengen diakui bahwa Indonesia itu udah merdeka, jangan diserang lagi gitu ya maksudnya. Oke, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, makna konferensi meja bundar bagi bangsa Indonesia adalah bahwa KMB merupakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Soal 3, salah satu hasil dari KMB adalah, karena disuruhnya bukan salah satu, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949. Soal 4, Republik Indonesia Serikat RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar Republik Indonesia, Bijen Comes for Federal Overleg BFO, dan Belanda. Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh Nah, jawabannya ini, para pimpinan negara atau daerah dari 16 negara atau daerah bagian RIS. Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan tanggal 17 Agustus 1950 saat Mr. Asad melepaskan jabatan kepada Soekarno
dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa dukungannya untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman nambah sukses, apa yang menjadi cita-citanya terkabul. Amin ya robbal alamin. Semoga mendapatkan berkah dari share, mendapatkan berkah dari berbagi. Amin amin ya robbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for watching. Bye bye. See you.